Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 5 November. Hari Minggu pekan biasa ke-31. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hanya berkat rahmat-Mu, umat beriman dapat mengabdi dan memuji Engkau dengan cara yang pantas dan terpuji. Singkirkanlah segala hambatan, agar dengan leluasa kami bergegas menyongsong apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbe yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, beberapa tahun terakhir ini gereja masuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kalau kita melihat berita-berita akibat aneka macam skandal yang terjadi. Keprihatinan itu memang memukul kita semua. Memukul gereja. Akan tetapi, kondisi prihatin itu justru menjadi panggilan untuk kita memperbarui diri. Rasul Paulus membuka mata kita terkait dengan cara memperbarui diri itu. Kami berlaku ramah di antara kamu. Kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah. Kerja keras dalam wujud pelayanan yang murah hati dan ramah menjadi salah satu cara gereja memperbarui diri. Gereja harus menjadi rumah yang ramah bagi semua umat, terutama mereka yang rentan gangguan. Maka di kusupan kita dicanangkan, digalakkan mengenai rumah ramah sesama. Itulah gereja kita, keluarga, lingkungan, dan juga paroki kita, agar menjadi
rumah yang ramah bagi siapapun yang datang ke tempat kita, yang berjumpa dengan kita. Sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa kita hanya punya satu Bapa dan satu Guru. Dari Bapa dan Guru yang satu itulah kita menimba semangat untuk menjadi murah hati dan ramah. Seorang ayah senantiasa harus menunjukkan belas kasih kepada anak-anaknya. Seorang guru juga demikian. Gereja adalah sekaligus ayah dan guru bagi kita umatnya. Sebagai bagian dari gereja, kita adalah juga sekaligus ayah dan guru bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi representasi atau tampilan gereja yang berbelas kasih dan ramah itu lewat karya pelayanan kita, lewat apa yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Melalui kehadiran gereja, gereja menjadi rumah yang ramah bagi setiap orang yang sedang berbeban berat dan membutuhkan penghiburan. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita turut serta terlibat memperbarui kondisi gereja kita, supaya makin menjadi sarana kehadiran Allah yang meringankan dan membebaskan. Karena kehadiran kita menjadi rahmat dan berkat bagi siapapun yang berjumpa, yang kita layani dalam hidup kita setiap hari. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa
Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.